Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian kaum muslimin, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, keberkahan-Nya, hidayah taufik, pertolongan serta lindungan-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali untuk menghidupkan malam-malam Ramadan kita. Dan semoga dengan bertambahnya hari di bulan Ramadan semakin menambah semangat kita, semakin menyegarkan iman kita, semakin menghidupkan keimanan kita, sehingga peluang kesempatan kemuliaan yang Allah dan Rasulnya janjikan bisa kita gapai di penghujung Ramadan kita. Dan begitu tuntas Ramadan, ada perubahan yang signifikan, baik perubahan sikap, perubahan perilaku, perubahan tutur kata, atau perubahan orientasi tujuan keberadaan kita di dunia ini. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati Allah, di kesempatan malam hari ini tema yang diminta yaitu Nailul Barakah, menggapai keberkahan. Di awal Ramadan saya pernah sedikit menyinggung tentang keberkahan ini. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang barakah banyak di ayatnya. Baik itu terkait dengan sifat Allah sendiri ataukah hal-hal yang dinisbahkan kepada Allah. Salah satunya yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah kami akan bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Tapi ketika mereka mendustakan, maka kami akan memberikan balasan disebabkan apa yang telah mereka perbuat. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firmankan, menggambarkan tentang Nabi Isa alaihissalam, waj'alani mubarakan ainama kuntu. Dan Allah telah menjadikan diriku diberkahi dimanapun aku berada. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebut bumi Makkah dengan Ardul Mubarakah. Dan tidak sedikit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Nabi menuturkan kata berkah ini. Banyak dalam doa-doa keseharian kita kata barokah terucap. Memohon keberkahan kepada Allah dalam hal apapun. Bahkan saat kita bertemu dengan saudara kita, ada doa keberkahan. Saat kita membaca salawat kepada Rasulullah, ada keberkahan. Ketika kita baca salawat Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, apa hakikatu al-barakah itu? Kenapa begitu banyak diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Kenapa begitu banyak dijelaskan Rasulullah di dalam hadisnya? Bahkan kata barokah ini menjadi harapan, keinginan yang terbesar setiap hamba Allah yang beriman. Senantiasa menisbahkan di setiap doanya ketika minta kepada Allah, keberkahan-keberkahan itu hadir. Umur berkah, rezeki berkah, rumah tangga berkah. Bahkan doa yang mengiringi saat kita menghadiri walimatul arsy, Rasulullah mengajarkan doa juga keberkahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Lalu apa hakikat al-barakah ini? Hakikat keberkahan. Berkah itu bukan sekadar cukup mencukupi, tapi aslul barakah fil lughah, barakah secara bahasa artinya as-subut wad dawam wal istiqrar. Tetap, abadi dan lestari, itu berkah. Kemudian kata barakah ini digunakan untuk memaknai an-numu wa ziyadah, pertumbuhan dan pertambahan, wa kasratul khair, dan berlimpahnya kebaikan. Itulah barokah. Maka para ulama menjelaskan al-barakah kulluha min indillah. Keberkahan itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hibatun min Allah, pemberian dari Allah. Maka tidak boleh menisbahkan kata barokah kecuali kepada hal-hal yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah mengawali surat Al-Mulk, di situ ada kata barokah, tabarakalladzi biyadihil mulk. Menegaskan Maha suci Allah, keagungan milik Allah, biyadihi al-mulk, hanya di tangannya semua kepemilikan. Maka keberkahan itu semuanya min indillah, dari sisi Allah. Maka ketika seorang berhak keberkahan, tidak ada cara lain kecuali dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini saudaraku yang dirahmati Allah. Maka bagi orang-orang beriman, dia tidak cukup hanya sekadar senang karena memiliki, tapi dia harus memiliki perasaan lebih senang adanya keberkahan dari apa yang dimiliki. Jadi bukan sekedar memiliki. Apa gunanya memiliki tapi jauh dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala? Harta berlimpah, rumah megah, kendaraan nyaman, anak pinter, tapi jauh dari keberkahan. Bukan kebaikan di ujungnya, tapi kecelakaan.
Tidak sedikit orang yang bangga dengan hal demikian. Tapi orang-orang beriman bukan sekedar dia bahagia dengan yang dimiliki, tapi lebih dari itu, dia lebih berbahagia karena ada keberkahan dari apa yang dia miliki. Maka yang ditakuti orang beriman bukan tidak memiliki apa-apa, tapi saat dia memiliki semuanya, tidak ada keberkahannya. Maka yang terjadi adalah petaka, dan petaka. Nah, ini saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan kepada kita. Para sahabat di sekitar Nabi senantiasa memohon didoakan Nabi akan keberkahan. Ibunda sahabat Anas bin Malik, saat sahabat Anas bin Malik lahir, dibawa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibundanya berkata, "Ya Rasulullah, hada khadimu." Ini nanti kalau dewasa akan jadi pelayanmu ya Rasulullah. Jadi ibunya datang ke Nabi menyerahkan anaknya untuk jadi pelayan. Hada khadimuka ya Rasulullah. Ud'u lahu bil barakah. Doakanlah dia agar mendapatkan keberkahan. Ini tolabul barakah. Minta keberkahan dari orang-orang yang Allah berkahi, dari hamba-hamba Allah yang Allah berkahi, di tempat-tempat yang Allah berkahi. Maka kemudian Rasulullah mendoakan sahabat Anas, Allahumma ksir malahu wa waladahu wa barik fihi. Ya Allah, berikanlah dia harta yang banyak, keturunan yang banyak, dan berkailah di dalamnya. Sehingga dalam riwayat sahabat Anas itu umurnya panjang, anaknya puluhan, hartanya berlimpah. Dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini saudara dirahmati Allah. Maka ketika kita bicara tentang barokah, itu tidak bisa lepas dua kata, iman wa taqwa. Keimananlah yang mengundang keberkahan. Karena para ulama mengatakan barokah itu jundiyun khafiyun min junudillah. Berkah itu adalah satu prajurit dari prajurit Allah Subhanahu wa taala, yamnahu Allah liman nadhara ila qalbihi, yang Allah berikan kepada siapa saja yang mau melihat ke hatinya. Allah berikan keberkahan itu. Berkah itu salah satu dari tentara Allah yang Allah karuniakan kepada orang yang mau melihat hatinya. Wa ma yuriduhu min qalbi dzalikal insan, dan apa yang menjadi keinginan manusia itu sendiri. Man kana qalbuhu mali'an bil munkarat fala yamnahu al barakah. Maka ketika orang itu melihat hatinya penuh dengan kemungkaran, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan penyakit, maka dia akan jauh dari barokah. Maka barokah adalah pemberian Allah, diibaratkan seperti tentara yang Allah berikan kepada setiap orang yang mau melihat hatinya. Berlimpahnya karunia yang Allah berikan kepada kita saat ini, keturunan yang Allah berikan kepada kita saat ini, semuanya. Coba kita melihat diri kita masing-masing ke hati kita. Apakah hadirnya itu karena hati kita maliun bil ta'ah, penuh dengan ketaatan, ataukah maliun bil ma'asi, penuh dengan kemaksiatan? Ketika itu hadir maliun bil ma'asi, bil munkarat, itu bukan barokah. Tapi bahasa lain dari lawan dari al barokah adalah al istidraj. Penjahat itu juga dikasih rizkinya dari Allah. Orang yang jujur juga dikasih rizkinya dari Allah.
Yang sholat dikasih rezeki, yang nggak sholat dikasih rezeki. Dijamin semuanya. Nggak ada bedanya. Rezekinya sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan apa? Penjahat rezekinya haram, yang jujur rezekinya halal. Halal inilah yang mengundang keberkahan. Keharaman inilah yang mengundang petaka. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, apa yang kita peroleh saat ini, apakah itu wujud dari keberkahan yang Allah limpahkan atau bukan? Falyandur ila qalbihi. Coba masing-masing lihat ke hatinya. Wa ma yuriduhu fi qalbihi, dan apa yang diinginkan di hatinya. Kalau hatinya maliun bil munkarat, hatinya penuh dengan hal yang tidak baik, kedengkian, iri, semuanya kemaksiatan, jauh dari Allah, jangan-jangan itu bukan keberkahan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu doa yang senantiasa dibaca. Tidak ada doa yang sering dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum membaca doa Allahumma gfirli dambi wa wasi'li fi dari wa barikli fi rizki. Ya Allah, ampunilah dosaku, lapangkanlah tempat tinggalku, dan berkahilah rezekiku. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah doa ini sering membaca? Tidak ada doa yang lain. Kemudian Nabi mengatakan, apa pendapat kalian? Adakah yang masih tertinggal dari doa ini? Ada lagi nggak harapan manusia, keinginan manusia yang belum tercakup ada dalam doa ini? Tidak ada. Allahumma gfirli dambi, ampuni dosaku ya Allah, lapangkanlah tempat tinggalku, dan berkahilah rezekiku. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, keberkahan dalam sukup yang lebih luas, bukan sekedar keberkahan individu dalam umur, rizki, keturunan. Ketika itu semuanya menghadirkan kita dekat kepada Allah, itu berkah. Keberkahan secara umum, secara global, itu ditopang dengan 3 hal. Yang pertama adalah imam. Ketika ada keadilan seorang pemimpin, maka akan berkah. Yang kedua, sakhaul aghniyah. Ketika ada kedermawanan orang-orang kaya, maka akan barokah. Dan yang ketiga, da'watu al-fuqara. Ketika ada doa-doa orang-orang fakir, maka secara global akan barokah. Inilah yang Allah Subhanahu sebutkan, walau anna ahlal qura amanu. Satu penduduk negeri beriman dan bertakwa, ada keadilan dalam level kepemimpinnya, pemimpin-pemimpinnya, ada kedermawanan dari level orang-orang kayanya. Kekayaan itu tidak hanya berputar di kalangan mereka, tapi dirasakan mereka-mereka yang membutuhkan. Dan ada doa dari fuqara, Allah akan berikan keberkahan. Maka Nabi sampaikan, innama tunsaruna wa turzakuna bi du'afaikum. Kalian dapat rezeki, kalian dapat kesuksesan itu bukan dari mana-mana, karena dari orang-orang lemah yang ada di antara kita. Orang-orang yang tidak dikenal di tengah kita, tapi doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang dhaif, orang-orang yang lemah, orang-orang fuqara yang tidak pernah menampilkan kefakirannya, yang tidak pernah mengadakan tangannya untuk meminta. Begitu dia mengangkat tangannya, doanya, kesuksesan, keberhasilan untuk semuanya. Maka saudara yang dirahmati Allah, kita senantiasa perlu dalam kehidupan ini keberkahan, baik dalam sekup individu, keberkahan pribadi kita, ataukah keberkahan dalam sekup yang lebih luas. Ketika keberkahan ada pada individu-individu, maka keberkahan ini akan terus meluas. Mereka yang jadi pemimpin akan bersikap bijaksana dengan keadilannya. Mereka yang Allah berikan kelebihan karunia akan dermawan dengan kelebihannya, dan mereka yang berada dalam kekurangan tidak akan sungkan untuk mengangkat tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ini tidak ada, keseimbangan 3 hal ini tidak ada, pemimpin zalim,
yang kaya bakhil, yang fakir melaknat, maka malapetaka yang terjadi di tengah kehidupan. Maka saudara yang dirahmati Allah, mari kita bangun keberkahan di tengah kehidupan kita. Jadikan apa yang Allah berikan, kita lihat hati kita lihat apa yang kita inginkan, apa yang memenuhi hati kita. Ketika kebaikan yang memenuhi, berarti itu keberkahan. Tapi ketika yang memenuhi kemungkaran, jangan-jangan itu bukan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi